Yo, di sini welcome guys. Nama gue Bill Petrus. Di sini gue ingin menepati janji buat kalian semua di cari cuan bersama. Sebelumnya gue pengen menepati janji kalian untuk mengajarkan tentang gimana sih cara pakai bibit buat kalian yang masih pemula dan masih bingung nih apa sih di bibit ini sih itu loh. Nah, aku bakal jelasin dari awal-awal banget. Nah, bibit ini simpelnya adalah sebuah robo advisor dalam investasi reksadana. Nah, kalau reksadana kalian sudah tahu ya, reksadana itu semacam ya instrumen investasi gitu reksadana. Nah, reksadana ini sebuah organisasi yang menyimpan uang-uang si calon investor dan investor untuk dikelola agar menghasilkan keuntungan di masa depan. Ya itu ya tujuannya simpelnya seperti itu. Tapi di sini gue pengen jelasin biar video ini singkat. Gue pengen jelasin secara singkat gimana sih cara pakai bibit ini dari awal gitu. Nah, simpelnya, di sini kan ada tampilan awal nih. Kalian bisa lihat investasi dana reksadana secara otomatis. Bibit menempatkan uang kamu ke portfolio reksadana secara cerdas dan tanpa ribet. Nah, ini tuh sudah ada robo advisornya, kan nggak perlu bingung guys, nggak perlu bingung untuk untuk mulai dari awal. Sudah ada tutorialnya di dalam aplikasi gini loh, pasti dibaca. Nah, kebetulan buat kalian yang belum daftar, silahkan kalian daftar dulu pakai kode bibit, eh, kode referral gua Bill 833 ya. Kalian bisa pakai di situ buat dapetin reksadana gratis dari bibit guys. Nah, kemudian eh, ini ya pengenalan singkatnya. Jadi itu pertama-tama dia bakal pelajari profil kamu. Maksudnya profil apa sih ini? Profil resiko dalam berinvestasi. Nah, pasti bakal dipelajari dulu guys. Terus kita bangun portfolio investasi kamu. Nah, dia nanti kalau misalkan kalian bisa pilih dua cara, bisa bangun secara manual atau secara otomatis dari bawah advisornya. Gimana caranya? Nanti kita lihat ke depan ya. Terus uang kamu boleh bekerja di bekas kamu. Nah, ini yang gue sebut kemarin gue ceritain ya tentang passive income. Nah, si uang ini bakal bekerja untuk kita guys. Nah, gitu loh. Nanti kita gak perlu, pokoknya kalian dari reksadana simpelnya, nanti kan cuma tabung, udah diemin aja gitu. Nanti bakal ngasih return. Gratis biaya komisi, dana investasi yang minim, cairkan investasi kampanye dan tidak dipajak. Nah ini guys, keuntungan dari si reksadana ini gak dipajak sama pemerintah guys, beda sama saham ya. Kalau saham kan dipajak, kalau ini kita bebas pajak, kan cuma pure tabung, top up, tabung, udah gitu. Nanti gue jelasin lebih depan lagi. Ini sebenarnya oke. Oke, untuk karena gue sudah punya akun, ya gue nggak usah kasih tutorial registernya. Sebenarnya registernya gampang sih kan, nanti register dari sini kan, nanti pasti bakal gambar seperti ini. Masuk nomor HP, terus lanjut ke registrasi, registrasi sekarang seperti itu. Nah, oke, lanjut ke login, kita langsung aja. Nah, gue bakal login dulu guys dengan akun gue. Sebentar. Oke, not bad. Oke, oke lanjut. Dari sini ya. Gue jelasin tampilan awal di sini. Ini gue pengen nabung di bibit sih, baru nabung untuk dana pensiun ya. Nah, sebenarnya cuma dana pensiun doang. Kagak. Kalian bisa investasi untuk hal-hal lain guys di sini caranya ya. Nah, kalian bisa ke pertama tuh ke portofolio maybe. Aku lupa caranya guys caranya. Nah, iya ke portofolio, tambah portofolio. Nah, kalian bisa pilih di sini guys. Gak bentuk pensiun doang, kalian bisa investasi tuh banyak macamnya. Yang penting kan untuk masa depan toh, bisa untuk pendidikan, kalian bisa untuk pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan, rumah, dan segala macam itu bisa catat. Nanti misalkan pendidikan, terapkan. Nah, terapkan misalkan portofolio biaya buat S2 atau S3 gitu loh. Berapa uang terkumpul? Misalkan 100 juta kumpul. Tujuan tercapai masih lama lah, 2023 lah, tahun 22 tahun lagi, atau oh ya 2-3 tahun lagi 2024 gitu kan. Oke, nah lanjut. Nah ketika kalian sudah klik lanjut, ini bakal ukur nih. Nah kira-kira untuk mencapai di bulan Maret dan kumpul uang segini, nah tiap bulan kita harus setor ke mereka sebanyak 2.300.000. Nah itu langsung langsung ada kalkulasinya guys. Kalian nggak perlu repot-repot buat hitung berapa ya harus kumpul, gak usah ribet guys, udah tinggal simpan. Nah, nanti kalau simpan, ini kalau diubah kan caranya gitu. Nah, ubah nanti untuk mengubah nominal lagi. Nah, nanti gitulah dia buat S2 atau S pagar, ini S3 sorry. Oke, lanjut. Nah, dia bakal dipilih nih. Karena 2 sampai 3 tahun, dia langsung ngukur nih. 2 sampai 3 tahun berarti jangka pendek ya. Nah, kalau jangka pendek ditaruh di portfolio konservatif.
Nah, nanti gue jelasin lagi ya masalah konservatif. Ada juga yang namanya portfolio moderat, ada juga yang namanya portfolio agresif. Nanti sini gue jelasin. Oke. Nah, ini karena gue gak pakai, jadi ya nanti gue biarin aja dulu ya. Nah, ini gue, oke nanti gue delete pokoknya. Gue nggak pakai itu nanti soalnya. Hapus portfolio. Nah, kalau mau hapus portfolio seperti itu guys, tinggal hapus, edit, hapus gitu ya. Oke, lanjut. Gue pengen tunjukin kalian ke sini. Ya itu oke lah daripada aku tunjukin aja. Ya. Nah, di sini. Nah, untuk dana pensiun, gue mengalokasikan beberapa biaya dari sini. Karena dana pensiun itu artinya investasi yang sangat jangka panjang, which is gue mau ngambil dana ini saat gue udah umur 50-an atau 55-an. Berarti kan sekitar masih lama ya, 40 tahun, 35 sampai 40 tahun lagi. Makanya gue naikin profil risiko tuh ke 10 guys. Nah, gitu. Oke, gue jelasin dulu dari awal ya, profil risiko tuh apa sih? Ya, profil risiko tuh apa sih? Nah, jadi profil risiko itu adalah eh, nentuin kalian tuh tipe investor jangka apa guys. Nih, ada namanya ada 3 macam portfolio di sini ya untuk diatur ya. Pertama dari konservatif. Nah, konservatif seperti yang diposting sama Kotodo, kalian bisa ke IG-nya Kotodo Pluto di IG-nya dijelasin tuh tentang uh, pasar uang, obligasi saham. Nah, si konservatif ini akan menyimpan uang kalian lebih banyak sampai sekitar 80% uang kalian itu ada di pasar uang. Pasar uang ya, pasar uang nih, pasar uang. Bakal dibanyakin di pasar uang guys. 1 sampai 3 kayaknya nih. Nah, kalau udah mulai nginjek 3 lebih banyak di obligasi, tapi masih dominan ke pasar uang. Kenapa? Karena nanti uang kalian waktu disetor di sana tetap hitungannya konservatif nih. Gitu loh. Profesi itu misalnya dihitung sih 2, 3. Nah, ini level 3 uangnya segini, alokasi dana segini. Nah, di sini langsung dicatat nih, kok kalian bingung. Ada help. Nah, tanda ikan tanda i. Nih, teknologi kami secara otomatis membagi uang kamu ke 3 reksadana yang tergantung dari jawaban kamu. Jika kalian bebas kamera 20% pasar uang, 50% obligasi, 50% maka jika kamu pastikan 7 dalam opsi kamu akan dibagi menjadi 2, 5, 3. Nah, langsung dibagi gitu guys. Jadi udah dibagi gitu. Nah, portfolio konservatif ini returnnya cenderung rendah, di mana return ini diharapkan minimal setara dengan suku bunga deposito yang yang kayak di bank loh. Jadi suku bunga deposito tapi lebih gitu loh daripada yang di bank. Dan fluktuasi nilai pasar itu minimal, nggak tinggi banget. Jadi kalian returnnya rendah, tapi resikonya pun rendah. Loh, returnnya kok bisa rendah? Iya, karena cuma pasar uang aja. Which is pasar uang itu cuma ya cuma pertukaran nilai uang aja guys di kalau misalkan di reksadana itu seperti itu dan fluktuasinya pun kecil. Jadi ini cocok buat mereka untuk investasi jangka pendek yang dimana tujuan mereka akan tercapai 2 sampai 3 tahun lagi. Begitu. Nah, seperti itu. Konservatif akan dibagi ke pasar uang obligasi saham ya. 1 sampai 4 tuh konservatif. Nah, udah mulai nginjek 4,5, dia bakal langsung ke trigger ke portfolio moderat. Portfolio ini mempunyai resiko yang tidak terlalu tinggi di mana kita diadakan di atas suku bunga deposito dan cair fluktuasi nilai pasar yang moderat. Nah, ini portfolio moderat ini akan menginvestasikan 80% uang kalian ya maksimal 80% uang kalian ke obligasi. Ini 70% sih sebenarnya. Tapi kayaknya 80% bisa diatur nih. Nah, pokoknya dibanyakin nih banyak ke obligasi guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Dari 4 sampai 7 ya mungkin 4 sampai 7 uang kalian akan diinvestasikan lebih banyak ke obligasi guys, seperti itu. Jadi tapi ada beberapa level yang memang sudah mulai nih sebagian ke obligasi, sebagian ke saham. Sama kita di level konservatif, kalau misalkan kalian lihat nih, udah sebagian di nah ini kayak konservatif udah mau injak ke moderat kan. Nah, itu udah lebih banyak obligasi, sama kita di sini udah lebih banyak ke saham, lebih banyak obligasi. Nah, udah sebagian nih kalau udah 27 nih. Nah, moderat ini cocoknya untuk siapa sih? Untuk orang yang investasi jangka menengah atau jangka moderat lah istilahnya. Jangka menengah tuh kira-kira seperti apa ya? Berapa tahun ya jangka menengah ya? Jangka menengah kira-kira itu posisinya dari antara 3 sampai 6 tahun, guys. 3 sampai 6 tahun. Iya, 3 ke atas, 3,5 mungkin 3,5 sampai 6 tahun.
kalau tujuan kalian tuh yang menengah. Seperti itu. Ini sebenarnya nggak perlu disesuaikan dengan contohnya seperti ya, kan tujuannya berapa tahun lagi gitu. Kalau misalkan tujuannya masih lama, silakanlah kalian taruh di agresif. Kenapa agresif? Memang fluktuasinya tinggi banget, resikonya tinggi banget karena uangnya ditaruh di saham lebih banyak guys. Dari dimulai dari level 7,5, uang kalian tuh hampir setengah ditaruh ke saham. Nah, ke saham lebih banyak. Nah, ditaruh ke saham. Ya, cocoknya buat apa sih nih? Enggak, risikonya tinggi banget ya. Iya, fluktuasinya karena fluktuasi pasarnya tinggi. Tapi ingat, karena ini jangka panjang, otomatis kita percaya bahwa reksadana yang banyak ke saham ini, si agresif ini dengan jangka panjang berarti di atas 6 tahun ya, di atas 6 tahun atau enggak di atas 10 tahun lah. Kira-kira nanti nilai uang kalian akan bertambah lebih banyak di saham, returnnya tinggi banget guys, karena tujuan kita banyak. Biasanya ini orang-orang bakal naruh portfolio agresif di level tertinggi nih karena tujuannya masih panjang, contoh pensiun dalam artian wow 35. Kalau di usia aku sih yang sekarang umur 20 ya guys, aku pengen pensiun misalkan di umur 55 atau dia enggak di umur 50 deh. 30 tahun lagi tuh waktu yang sangat lama, which is itu ya, gue pasti ingin butuh uang gue lebih banyak dong pensiun. Atau misalkan gue suatu saat di umur tua nanti bikin buka usaha, bisnis 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 setelah kerja, dan itu juga butuh modal yang nggak sedikit kan, butuh banyak. Nah, si robo advisor bakal nyetel atau enggak kan setel manual ke sini, ke agresif. Nah, nanti dari level 7,5 sampai 10 berarti bakal naruh uang kalian di portfolio agresif seperti itu. Makanya gue kalau misalkan kalian lihat di portfolio gue ini, gue naruhnya tuh di dana pensiun di saham di agresif gitu loh. Nih, 70% lebih banyak ke saham. Oke, kira-kira seperti itu. Pasar uang, obligasi saham itu kayaknya sepertinya gue gak perlu jelasin lagi ya, karena sudah ada di postingan Kotodo sebagian itu, jadi kalian tinggal baca ke situ lagi. Dengan dalam rangka menghemat waktu ya, gue cuma jelasin cara pemakaian aja. Kalau masih bingung, kalian bisa baca lagi nih di postingannya Kotodo yang sudah gue share di WA ya. Nah, kalian bisa lihat di situ. Oke, lanjut. Terus gimana sih kalau misalkan di pasar uang kita ya gimana sih cara memilih instrumen investasi ini loh? Ya kan sekarang aku bingung guys. Gue tuh bingung banget di awal milih yang mana sih yang cocok, yang misalnya yang returnnya, pastinya kita sebagai investor ingin return kita itu dalam menghasilkan tuh returnnya maksimal, passive income-nya gede gitu loh. Betul? Iya ya Pak, iya pasti iya dong. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini tuh ada pensiun, kalian bisa setel di sini. Nah, caranya, nah ada yang namanya, gua bakal lihat kursor gua ya di sini ya guys, lihat kursor gua. Nah, di sini ada namanya, nah ini nama-nama instrumen investasinya kan, gua usah ya, pokoknya ada Manulife, Batavia, Spring, Dana Reksa, BAM, Sukor Invest, Trim, Dana Mas Rupiah, Skoder, BN Paribas, Principal, BN, banyak banget ini guys. Gua sampai bingung cari milihnya. Nggak cari milihnya. Nah, gue jelasin cara milihnya yang super gampang, nggak pakai ribet, nggak pakai basa-basi, nggak pakai cap cicu, kalian langsung aja pilih ini. Oke, 1 year return, exponential, total UM, kalian bisa lihat di sini. Lihat aja 3 poin ini guys. Nah, kalian bisa bandingin satu-satu nih, pakai fitur bandingkan. Misalkan gue pengen bandingin, oke, gue jelasin dulu sini ya. Oke, tentang 1 year return. 1 year return ini apa sih 1 year return ini? 1 year return itu adalah si instrumen investasi ini dalam 1 tahun terakhir, ya dalam 1 tahun terakhir dia ngasih berapa return sih. Nah, kira-kira seperti itu. Semakin besar returnnya, sudah pasti uh, semakin besar return investasinya, berarti si manajer investasi ini berhasil dalam mengelola uang-uang tersebut gitu loh. Artinya dia berhasil meningkatin return setahun gitu. Nah, lanjut ke sebelah kanan yaitu expense ratio. Expense ratio ini apa sih expense ratio ini guys? Kira-kira expense ratio ini, nih kalau misalkan gue searching ya, expense ratio itu apa? Maaf guys, lupa guys. Expense ratio di sana adalah, nah, ada salah satu indikator yang berfungsi untuk mengukur besaran beban operasional yang dibebankan pada nerativa bersih atau yang asetnya. Nah, jadi, oh ya, gue baru ingat. Jadi, expense ratio ini adalah biaya potongan yang dikeluarkan
dari kalian untuk si manajer investasi ini. Jadi lo untuk ya kalian misalnya kan contohnya gini nih, katakanlah gue nitip ke seseorang yang memang gue percaya untuk menginvestasikan uang gue, ya otomatis kita nggak masa sih kita nggak bayar dia gitu guys, dia sudah ahli investasi gitu, kita pakai jasa dia untuk menginvestasikan uang kita. Nah jadi dia bakal ngasih SPN ratio yang oke lah, gua boleh gak sih ngambil sekian persen dari uang lu untuk ya biasalah modal dikit lah buat buat gua ini kok, gua ambil dikit aja gitu 1%, pasti kita bayar kan. Nah di sini gue pakai yang kasih target lagi ya, kita kita gimana ya, kita maunya kan kalau misalkan kita investor ya, kita mempercayakan jasa kita memakai jasa orang lain kalau bisa gratis gitu loh kan ya. Nah di sini masalahnya gak ada yang gratis di sini reksadana. Jadi kiatnya seperti apa sih? Kiatnya itu kalian pilih spend ratio yang kecil. Nah, pilih spend ratio yang kecil artinya biaya pemotongan untuk kalian berinvestasi itu kecil guys. Gitu loh. Semakin kecil spend ratio semakin bagus. Artinya kalian gak bakal banyak ngeluarin biaya kalian untuk si manajer investasi ini. Oke, seperti itu ya guys. Dan terakhir ada total AUM. AUM itu apa sih? Asset under management. Nah, aset under management ini adalah total uang yang sudah dikelola si investasi ini kira-kira sebesar berapa nih dalam waktu dia di manajer investasi berapa sih? Gua nggak tahu ya perkiraannya dari mungkin setahun atau memang sudah lama berapa AUM-nya kira-kira segini. Itu aset under management, aset di bawah manajemen si investasi ini. Nah, semakin besar aset manajemennya, artinya kan ini kan uang investor kan. Berarti kita bisa mengira kalau misalkan si manajer investasi ini berhasil mengolah uang investor ini semakin banyak. Semakin besar, semakin bagus. Semakin bagus artinya apa? Semakin besar lah kepercayaan calon investor dan investor yang mau ingin nabung ke manajer investasi dia gitu. Ini semua data, ini real. Ini nggak bohong-bohongan. Ini semua gue nggak tahu semua datanya dari mana, tapi gue bisa jamin ini data nggak bohong-bohongan. Ini sudah ada kalkulasinya guys dari reksadana sana. Oke. Nah, terus gimana dong cara milihnya dong? Kan kan kita pinginnya kan kalau bisa ya tiga-tiga kepenuhi kan. Nah, masalahnya kita agin aja, ambil rata-ratanya aja guys, kira-kira seperti itu. Oke, secara gampangnya gue mulai dari return. Nah, return ini kalian bisa lihat nih. Ya, kalau di sini sih yang jelas kelihatan return yang paling gede adalah Sukors Invest Syariah Money Market Fund, di mana one return 6%, expand rasionya termasuk paling kecil, tapi AUM-nya walaupun AUM-nya kecil, tapi guys 2 dari 3 sudah memenuhi guys. Makanya ambil rata-rata aja, gua milihnya Sukors Invest Syariah Money Market Fund. Selain biaya kecil, one return juga gede kan. Dan bisa lihat detailnya langsung belajar dari si instrumen investasi ini. Super Invest saya mendapatkan fund ini dimiliki oleh Sukor Invest, ya. Super Invest Asset Management. Minimal pembelian 100.000 dan biaya penjualan pembelian walaupun gratis guys. Nih, wow. Dan bank penampung si uangnya ini ditaruh di BCA. Oke. Nah, return dari April kemarin sampai Januari ini naik terus. Ya wajar sih karena pasar uang ya. Returnnya juga coba ya kan 1100 sekarang 1180, cuma naik 80-an lah. Artinya ini dikit banget naiknya guys. Ya, walaupun dikit ini cocok banget untuk 2 sampai 3 tahun dan ini sangat minim banget kalau misalkan lihat kan. Oh, ini minim banget risikonya ya. Ada kan naturalnya kan pasar uang seperti itu guys. Apalagi kalau sudah bagus seperti Sukor Invest ini bakal naik terus. Nah, kira-kira seperti itu. Gue milihnya Sukor Invest saya menurutkan. Sebenarnya kan bisa pilih yang lain, BNI AM mungkin. Tapi gue selalu saranin ya, minimal 2 dari 3 terpenuhi bisa kalian pilih. BNI AM 2 dari 3 sudah terpenuhi, menurut gue sudah. Eksponensial kecil, AUM-nya gede. Tapi wanitanya kecil, ya nggak masalah. Toh BNI AM bagus untuk ya pasar uang juga jangka pendek gitu. Ya, oke. Tapi kita kalau misalkan ada yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Selalu pilih yang baik. Simpelnya seperti itu nih. Nggak perlu pusing-pusing gitu. Pasar uang. Jadi kira-kira seperti itu kan bisa pilihnya bisa disetel dari sini robonya atau bisa disetel langsung dari si di sini pilih reksadana sendiri explore. Nah bisa di sini pasar uang, di pasar uang. Nah misalkan pilih tuh full uang kalian bisa ditaruh di misalkan Sukor misalnya market kan bisa ditaruh full di sini.
Nah, kira-kira seperti ini nanti. Caranya nanti di sini beli. Nah, kalau misalkan mau beli, ya kan tabungin berapa, misalkan 100.000 beli. Ya kan, seperti itu beli. Kemudian nanti checklist jangan lupa bayar sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut ke obligasi. Sebenarnya obligasi saham sama sih. Coba nanti gua bagiannya, oke, gua jelasin lagi ya. Di obligasi sama, gua milihnya juga yang returnnya gede, ekspektasinya kecil, awalnya gede. Nah, kebetulan, nah, gua dari sekian semua, gua pilih return yang paling gede itu setahun returnnya. Ya. Setahun return yang paling gede adalah si Sukor Invest bongkar. Lagi-lagi Sukor Invest guys. Dan terbilang kecil juga ya, ekspektasinya 1,5, walaupun masih ada yang lebih kecil. Tapi karena gue sangat tertarik melihat bond fund ini returnnya gede, lumayan gede dari semua instrumen obligasi, dia yang paling gede guys. Nah ini kan, nah udah mulai nih grafiknya nih, wajar. Kenapa? Karena gue bilang gini, dia bisa sudah mulai tidak rata karena ini obligasi, surat utang pemerintah guys. Surat utang pemerintah ini ya kita bantu pemerintah bayar utang, nanti kita ada bunganya gitu. Nah bisa beli juga satuan, bisa atau sendiri, caranya seperti itu. Kemudian terakhir di saham ini. Nah gue pengen ngasih ya, semakin kesini tuh biasanya pasar uang obligasi saham, semakin besar eksponesionya, semakin besar. Kenapa? Well, nanti gue akan berjelasin ya. Kan bisa juga ada namanya dua jenis saham, reksadana saham dan saham. Nah, untuk mengelola saham itu karena resikonya tinggi ya guys, otomatis gua ya kalau misalkan jadi manajer investasi pasti minta sama si investor yang nitip uang ke gua pasti banyak. Kenapa? Karena ya risikonya gede, risiko untuk investasi saham itu gede. Nah makanya si reksadana saham ini rata-rata ekspektasinya gede-gede semua nih, kalian bisa lihat satu persatu. Nah tapi lihat returnnya sama seperti yang gue jelasin, cari return yang paling gede di semuanya. Nah kebetulan kebetulan yang paling tinggi itu ada di Sukor Invest Syariah Equity Fund, di mana detailnya 33%. Ekspektasinya memang gede, selalu gue bilang memang gede, tapi lihat AUM-nya juga. Ini AUM-nya standar lah ya, standar ya, gue bilang standar, walaupun ada yang lebih tinggi. Nah tapi gua karena lagi sangat-sangat mainnya agresif banget ya untuk portofolio BM pensiun, karena jangkanya masih panjang gitu. Jadi gue milih Sukor Invest Syariah Equity Fund, gimana returnnya setahun ini gede banget guys, 33%. Nah kalian bisa lihat sendiri, si Sukor Invest ini Syariah Equity Fund ini ngelola apa aja sih selama dia setahun terakhir. Dia ngelolanya lebih baik sini, top holdings. Nah top holdingsnya adalah reksadana saham ini lebih banyak menginvestasikan uang kita kemana-mana aja. Nah sini ke TKM, SIP, ADI, Pegas, UKI. Nah inilah namanya saham-saham ini. Bisa beli gak kita saham ini? Bisa. Ada nanti sama aplikasinya ya, seperti aja ya, namanya nanti beli saham. Karena ini kan reksadana saham kan. Reksadana saham kayak ibarat lu beli Indomie, terus lu kasih ke orang yang di Kormindo untuk ngelola Indomie mentah lu itu, terus lu udah uh, nikmatin Indomie ya udah tinggal. Tapi kan lu butuh bayar lah, bayar uang masaknya kan. Itulah disebut expense. Kira-kira filosofinya seperti itu, simpelnya seperti itu biar kalian nangkep. Nah, biasanya lagi ya, ini kelima instrumen yang dia kelola. Ini bisa berubah-berubah tergantung si manajer investasinya, karena dia pasti ingin supaya uang kita tuh kalau bisa jangan minus lah, kalau bisa dijaga banget, gak nambah, kalau nggak nambah gitu. Nah, makanya nanti bisa suatu saat bisa ganti, bisa jadi tetap holdingsnya nanti jadi BMRI atau bank apapun atau perusahaan yang lain yang memang menurut dia cuan gitu. Kira-kira seperti itu guys, bisa dibeli juga. Nah, tadi gue lupa jelasin, masih ada namanya di setiap instrumen itu namanya mesin waktu reksadana. Nah, kalian bisa lihat rutin per bulan, kalau nabung 1 juta rutin per bulan di saham ini, nanti setahun gue bakal dapat segini, which is 26 juta lebih dong. Bayangan, sejuta sebulan, dalam waktu 12 bulan, kalian sudah nabung 2 juta, uang kalian berbunga jadi 18 juta. Berarti ada cuan 6 juta. Kalau 3 tahun segini, 5 tahun segini. Wow, segitu. Kalau nabung sekali,
namanya dikit. Kenapa? Nah, nanti akan gue jelasin di video beda lagi tentang DCA sama lumsum. Nah, nanti ada kaitan di sini. Itu nanti lah gue jelasin pokoknya ya. Tadi aja janji gue guys, gue pasti jelasin sampai kalian paham-paham banget. Mohon maaf ya, ini video kalau misalkan panjang juga bakal gue taruh di YouTube ya, gue taruh di YouTube. YouTube gue bisa nonton di situ ya. Ini original record, maaf ya, gue gak bisa edit, paling gue edit potong-potong yang nggak penting aja. Gue jelasin di sini semua. Oke, kira-kira seperti itu. Terus, oke, udah ngerti ya pasar uang obligasi saham, gue perlu jelasin lagi ya. Gue jelasin lagi. Nah, kalian langsung aja nih. Oke, terus cara makainya gimana bang? Gitu loh. Cara makainya gimana buang? Oke guys, cara makainya seperti ini. Kita kasih sorry, ke portofolio kalian misalnya, nah, atau enggak ke home ya, ke home investasi sekarang. Misalkan, oh gue pengen investasi 1 juta, nah ini ada cashback. Nah cashback ini gue dapat dari kode referral gue. Kalian bisa juga pakai kode referral kalian untuk ke orang lain untuk dapatin cashback guys. Nah cashback, pakai cashback terus beli. Nah, banget. Nah ini yang gue bilang dari si Robo ini. Nah Robo ini bakal bagi uang kalian ke sejumlah beberapa instrumen yang sudah dipilih ya. Nah karena ini menyesuaikan dengan portofolio gue kan, makanya ada muncul Manulife. Terus sebenarnya gue sudah atur ke skor semua guys, tapi kenapa bisa muncul ini? Nah karena skor invest pasar uang gue sama obligasi gue itu udah full, sedangkan syariah yang ini yang belum masih apa. Jadi ya dia bakal oke lah, kalau beli Manulife boleh gak? Ya nggak masalah. Nah caranya gimana? Sebelum kalian beli dulu, kalian pastiin Manulife sama Manulife obligasi ini, dana sama obligasi ini, returnnya sebesar apa. Kalau misalkan kalian pengen pastiin banget ya, Manulife dana obligasi sama ini. Nih, Manulife obligasi Manulife kelas A. Nah, karena oke, ekspresinya gede sih, ini lumayan sih. Tapi ini oke, kita lihat detailnya lagi. Lihat detailnya lagi. Coding, oke. Nah, ini subways ya. Subways itu apa? Oke, lupain subways. India ini standar sih ya, jika pergerakannya naik, cenderung naik sih, walaupun dia cuma geraknya di sini-sini aja. Sebenarnya sih gak masalah sih. Kalau gue sih mastiinnya itu, tadi kan gini ya, mastiinnya. Dia. Nah, kalian sebenarnya nggak perlu lihat, karena just kita ini kan mendownload BB kan ada atas dasar asas kepercayaan gitu loh. Jadi udah biarkan aja Robo yang ngatur. Tapi kalau misalkan Robo ngaturnya kayak gini nih, menurut gua gak pas nih gitu loh. Misalkan masa kesini sih uangnya kenapa nggak sini aja? Bisa manual, bisa manual. Sebenarnya yang gue bilang manual. Nah tapi kalau manual tadi ya seperti gue bilang, ya jelasin di awal. Kalian bikin satu portfolio. Oke, gue usah bikin portfolio ya, di tabungan nih. Satu portfolio, terus investasi sekarang. Oh, gue dulu ya. Misalkan gue pengen investasi saham. Oh ini kan biayanya persatuan ya, berarti bisa pilih saham atau gimana? Kayak bisa pilih di sini guys. Super invest saham suara kali kayak gitu kan. Jadi nanti pokoknya diterusin lah gitu caranya biar belinya gimana. Nah dia top callingnya ini gitu loh. Beli kalau kalian lihat seperti biasa diarahin lagi minggu berapa. Nah pokoknya di sini kayak kalau misalkan udah bayar top up uang kan langsung masuk. Jangan udah terus kalau udah uangnya masuk gimana? Ya dimin aja udah. Kan dimin returnnya bakal gini. Nah jam reksadana itu juga punya jam guys. Jam apa itu Kang? Jam pembeliannya. Nih dia tapi kan sedia. Tuh kalau dia kaki. Oh ya satu lagi guys, sebelum ke sana, gue jelasin dulu yang bagian kamus investasinya. Di investasi banyak banget istilah-istilah yang bisa membingungkan para pemula. Sama kita belajar, kita juga bingung kan. Nah, kalian bisa buka-buka kamus di sini untuk cari kosakata yang sekiranya membingungkan. Misalnya tadi AUM. Total biasanya saya di sebuah reksadana. Nah, nih. Artinya apa? Terus bank penampung apa?
dana pensiun itu apa, dan kamu semua guys, dividen itu apa, efek, konversi, MI, apalagi MPT, semua dijelasin di sini guys. Reksadana campuran itu apa, reksadana. Nah, ini aja sudah dijelasin loh guys. Jadi kamu nggak perlu bingung-bingung lagi di sini sebenarnya. Sudah ada di kamus investasinya Bibit. Jadi bukunya Bibit ini udah mengasih kemudahan gitu, user friendly buat kalian, supaya kalian kalau misalkan kalian bingung dengan investasi, bisa cari aja sini istilahnya gitu loh. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, terakhir lah ya, terakhir udah setengah jam nih record. Aku mau nanya nama. Kira-kira kalau misalkan investasi nih, oh tadi jam reksadana ya, gue lupa, astaga. Jam reksadana. Nah, jam-jam reksadana tuh ada jam-jamnya guys. Misalkan jam itu bisa lihat di sini ya. Misalnya di FAQ juga ada sih sebenarnya sih. Nih, cara pembelian reksadana. 31 semua sini. Di sini tuh ada tutorialnya guys. Nah, di sini. Nah, di sini. Order kamu akan tertulis di order konsisten maksimal 2 hari kerja, tidak termasuk yang dari libur. Nah, berapa lama proses pembelian reksadana? Nah, di sini dijelasin nih. Kalau gua bakal save di sini, nanti gua copy ke WA kalian langsung ya. Ke WA langsung dikirim di sini di cari cuan bersama. Nah, sini, nanti gua kirim lah. Oke. Kalau misalkan kalian beli reksadana dari sebelum jam 1, artinya sebelum lunch break orang kerja ya gitu ya. Nah, nanti returnnya bakal masuk 1 hari kerja setelah kalian nabung. Misalkan kalian beli di Senin. Senin nih, sebelum jam 1, Senin sebelum jam 1 akan sudah top up. Nanti returnnya bakal masuk besok malamnya, sekitar jam 10-an. Selasa. Nah, tapi kalau misalkan kalian belinya setelah jam 1, masuknya tuh baru 2 hari kerja guys. Nih, baru masuknya lusa lusa kemudian. Loh, kenapa aturannya seperti ini ya? Gue juga ya mungkin ya kan ada pembelian setelah jam 1, sebelum jam 1 kan ada yang masuk, mungkin dibagiin supaya jangan campur gitu loh. Itu ya sistemnya seperti itulah gitu loh, supaya ada kemudahan uh, uh, ketika mengelompokkan mana sih yang sudah investasi duluan, mana yang belum gitu. Jadi ada 1 hari kerja, 2 kerja. Terus kalau misalkan gua top up-nya di hari libur gimana dong? Nah, top up hari libur tetap dihitung 2 hari. Misalkan, oh enggak sih. Misalkan kan top up di hari Sabtu, top up Sabtu hari Minggu, biasanya bakal masuk kalau nggak Senin atau nggak Selasa. Nah, kalau misalkan gua top up untuk di hari Jumat, yang sebelum jam 1 dan setelah jam 1, maksudnya kapan dong? Maksudnya Senin. Karena Jumat itu adalah transaksi terakhir eh, di pasar bursa gitu. Jadi kira-kira seperti itu guys. Oke, bisa baca lagi kalau misalkan bingung. Sabtu, Minggu, hari libur tidak masuk hari kerja. Ini nanti bakal baca lagi ya guys di sini. Gue sudah nanti kirim. Oke, sudah 34 menit ya. Thank you yang sudah perhatiin sampai sini. Kalau ada yang bingung, masih ada yang bingung, bisa tanya ke gue lagi di kolom chat WA atau PC ke gue aja guys. Gue bakal maksimal gue bakal selalu menemani kalian gitu. Dan ini gue bakal jelasin. Oke, sekian. Terima kasih. Salam cuaners, ICBP, Indeks Cuan di Petrus. Go!